Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas serial peperangan yang terjadi di masa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ini di masa para khulafaur rasyidin. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan perang Ajnadain, ya, di mana ketika itu Khalid bin Walid berhasil menaklukkan atau berhasil mengalahkan pasukan Romawi yang cukup besar. Nah, kemudian Khalid bin Walid pun mengirimkan utusan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang membawa surat, ya, untuk mengkhabarkan tentang kemenangan yang diperoleh oleh kaum muslimin di Ajnadain. Kemudian Abu Bakar Siddiq beliau bersujud, ya, sebagai bentuk syukur beliau atas kemenangan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kemudian tidak lama setelah itu, ya, Abu Bakar Siddiq menderita sakit yang kemudian menyebabkan wafatnya beliau. Namun sebelum beliau wafat, beliau telah menyerahkan tampuk kepemimpinan kaum muslimin, tampuk kekhilafahan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hanya saja karena jarak yang demikian jauh, berita wafatnya Abu Bakar As-Siddiq ini belum sampai ke pasukan kaum muslimin yang sedang berperang di negeri Syam. Jadi mereka tidak tahu, ya, mereka hanya mendapatkan mandat untuk melakukan penyerangan, merangsek masuk ke dalam wilayahnya orang-orang Romawi di negeri Syam, tanpa menyadari bahwa yang memberikan perintah yaitu Abu Bakar As-Siddiq telah meninggal dunia radhiyallahu taala anhu. Maka ketika itu pasukan kaum muslimin, ya, setelah mereka berhasil mendapatkan kemenangan di Al-Ajnadain, maka kemudian mereka pun naik ke atas, ya, menuju Yarmuk. Dan ketika itu pasukan orang-orang Romawi juga telah berada di sana. Jadi mereka memang berkumpul untuk menahan kekuatan kaum muslimin. Dan ketika itu pasukan kaum muslimin, ya, mereka berjumlah dengan cukup banyak. Demikian juga pasukan yang dihadapi, yakni pasukan orang-orang Romawi, jumlahnya juga sangat banyak, bahkan berkali-kali lipat dari jumlah pasukan kaum muslimin. Ya, disebutkan oleh Syekh Ali Sallabi hafizahullah taala, ya, beliau ketika berbicara tentang perang Yarmuk, ya, beliau bicara dengan penjelasan yang cukup detail, ya, yang dinukilkan dari banyak referensi. Jadi ini yang akan kita paparkan kepada hadirin di sini. Ya, beliau mengatakan al-muslimuna arba'una alfan, ya, arba'una alfin muqatil. Ketika itu kaum muslimin, ya, jumlah pasukannya ada sekitar 40.000 pasukan. Jadi jumlah pasukan kaum muslimin 40.000. Wakila khamsatu wa arba'una alfan. Dan dikatakan bahwa jumlah mereka, ya, sebagian pendapat mengatakan bahwa jumlahnya 45.000. Jadi ya sekitar itu, antara 40 sampai 45.000. Siapa komandannya? Biqiyadati Khalid ibn al-Walid, ya, yang menjadi komandannya tentu Khalid ibn al-Walid. Ya, jadi kita gambarkan dulu pasukan yang berada di pihak kaum muslimin ketika itu sekitar 40 sampai 45.000 pasukan. Nah, adapun Ar-Rum, ya, jumlah mereka yakni bimi'atainin wa arba'ina alfan. Adapun jumlah pasukan Romawi, karena memang Romawi ketika itu adalah empire yang demikian besar, pasukan atau militer mereka adalah militer yang cukup kuat, ya, dan terdiri dari berbagai bangsa. Karena Romawi itu kekuasaannya kemana-mana, ya, jadi berbagai bangsa berkumpul di dalam pasukan Romawi. Ketika itu jumlah mereka 240.000. Berarti berapa kali lipatnya, ya? 6 atau 5 kali lipat dari jumlah pasukan kaum muslimin. Biqiyadati Tidur, ya, dengan dipimpin oleh dengan komandan yang bernama Theodor, ya. Jadi ini komandannya orang-orang Romawi, ya, komandan Theodor. Dan demikianlah yang tercatat dalam sejarah mereka, sama dengan yang disampaikan oleh sejarawan kaum muslimin. Ketika itu memang panglimanya orang-orang Romawi namanya adalah Theodor. Maka kemudian Khalid bin Walid, ya, pasukan Khalid bin Walid datang ke Yarmuk dari arah selatan. Ya, mungkin bisa ditampilkan dulu peta Yarmuk itu di mana, ya. Ya,
Antum bisa lihat di sebelah kiri saya. Kiri apa kanan ini? Kanan ya, sebelah kanan saya. Nah, ini yang ditandai merah ini, ya, ini adalah Yarmouk. Jadi Yarmouk itu memang sampai sekarang dia berada di daerah yang sangat strategis ya. Dia berada di di perbatasan 3 negara. Ya, di Jordania ya sebelah selatan, kemudian utaranya itu Suriah, dan sebelah baratnya itu daerah Palestina yang sekarang sedang dijajah oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya segera memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Baik, jadi daerah itu memang daerah yang strategis. Kalau sekarang itu masuk ke wilayah secara administrasi dia masuk ke wilayah Jordania. Ya, Yarmouk ya. Itu posisinya yang ada di titik merah, antum bisa lihat di dalam peta. Ya. Bahkan sedikit lagi ke utara itu sudah masuk Lebanon ya. Tapi itu perbatasan 3 negara ya, Suriah, Jordania, dan Palestina. Baik. Nah, sekarang posisi atau keadaan Yarmouk itu bisa ditampilkan, Mas? Ya. Ya, ini lembah Yarmouk ya, tempat terjadinya pertempuran ya. Jadi dia di lembah, jadi tempatnya itu sangat luas. Dan itu mempengaruhi strategi yang dijalankan oleh Khalid bin Walid. Ya, baik. Jadi ini daerah Yarmouk. Nah, ketika itu kaum muslimin dari selatan, kemudian di utara ada pasukan orang-orang Romawi, dan ketika itu mereka terjepit sesungguhnya ya, di belakangnya orang-orang Romawi itu sudah ada sungai ya, ada sungai. Jadi mereka terjepit sebenarnya. Ya, jadi di bagian utara mereka terletak pasukan Romawi berada di utara, dan di belakang mereka itu ada sungai. Maka ketika melihat kondisi seperti ini, Amr bin al-As radhiyallahu anhu ya, Amr bin al-As ya, kita tahu bahwa beliau adalah orang yang sangat berwawasan luas ya, sahabat Amr bin al-As. Bahkan sejak masa beliau masih musyrik, beliau sudah dikirim kemana-mana oleh kaum musyrikin Quraisy. Maka beliau bukan orang biasa. Nah, ketika melihat bahwa pasukan Romawi ya di belakangnya itu ada sungai ya, beliau mengatakan kepada pasukan kaum muslimin, "Absyiru ayuhan nas, faqad khusirat wallahi ar-rum." Kata Amr bin al-As ya, "Absyiru ayuhan nas." Bergembiralah kalian wahai sekalian manusia, karena sesungguhnya demi Allah Romawi telah terkepung. Jadi dari selatan ada pasukan kaum muslimin ya, kemudian di balik pasukan Romawi ada sungai, sehingga mereka pada hakikatnya tidak bisa lari kemana-mana. Ya, hanya saja jumlahnya kan banyak ya, 240.000 lawan 40 sampai 45.000 ya, 6 kali lipat dari pasukan kaum muslimin. Makanya orang-orang Romawi pede saja mereka ya, walaupun keadaan terjepit. Kenapa? Karena pasukan mereka besar sekali. Jadi ketika dibentangkan itu ya berapa kali lipatnya pasukan kaum muslimin. Namun Amr bin al-As mengatakan bergembiralah ya, karena mereka dalam posisi yang terjepit. Ya, faqallama jaa mahsurun bi khair. Maka jarang sekali orang yang sudah terkepung, terjepit seperti ini akan mendapatkan keberuntungan, Jadi dalam peperangan ya, ketika posisi pasukan itu dalam keadaan terjepit, ini biasanya gampang untuk dikalahkan. Beda dengan orang yang dia menguasai banyak tempat, luas. Jadi mobilitas pasukan itu lebih mudah. Berbeda dengan orang yang terjepit kondisinya, dia nggak terlalu banyak, tidak bisa melakukan banyak manuver. Ya, jadi dalam peperangan posisi itu sangat menentukan ya, atau cukup menentukan kemenangan. Ya, makanya kalau kita berperang itu cari posisi yang strategis, yang bisa memudahkan kita dalam melakukan manuver-manuver. Nah, kalau sudah terjepit, tidak ada pilihan, ya sudah, mau tidak mau kita sedikit sekali pilihannya, mau tidak mau ya bertarung atau berperang mati-matian ya, karena tidak banyak pilihan. Nah, kemudian barakallahu fikum ya, bagaimana strategi Khalid bin Walid dalam peperangan ini? Karena jumlah pasukan yang dihadapi sangat banyak, atau sebelumnya jumlah pasukan yang beliau pimpin ini cukup banyak ya, 40.000 sampai 45.000 pasukan. Kemudian musuh pun ya jumlahnya sangat banyak, 6 kali lipat, 240.000 pasukan. Maka Khalid bin Walid melakukan sebuah strategi
menerapkan sebuah strategi yang tidak dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Ya, bagaimana strategi yang diterapkan oleh Khalid bin Walid? Pasukannya demikian besar, ya, pasukan yang jumlahnya 40.000 tadi, ya, beliau bagi menjadi satuan-satuan. Ya, disebutkan oleh Syekh Ali Shalabi hafizahullah taala, wa kharaja Khalid bin Walid bi uslubin jadid, ya, lam yastakhdimhu al-arabu min qabli dhalik. Maka kemudian Khalid bin Walid menerapkan sebuah strategi yang belum pernah dipergunakan oleh orang-orang Arab sebelumnya. Ya, wahwal faradis. Ya, apa yang dia lakukan? Yakni separatisme. Ya, apa sporadis? Ya, faradis di sini dari bahasa Inggris, ya. Sporadis. Sporadis itu artinya beliau membagi-bagi pasukan. Ya, jadi pasukannya itu dipisah-pisah. Fa kharaja fi 36 kurdusan ila 40. Maka beliau membagi pasukan menjadi 36 sampai 40 kurdus, ya. Kurdus maksudnya di sini batalion, ya. Satu kurdus itu jumlahnya sekitar 800 sampai 1000 pasukan. Ya, jadi kalau di militer zaman sekarang mungkin batalion, ya, bisa kita katakan batalion. Jadi 40.000 itu dibagi menjadi 36 batalion atau menjadi 40 batalion. Jadi sekitar 40 batalion. Ya, berarti satu batalion kan sekitar berapa? 1000 kan? 1000. Ya. Maka kemudian dari batalion-batalion ini ada yang digabung-gabungkan menjadi satu regimen. Ya. Warataba jaishahu at-tartib al-ati. Kemudian Khalid bin Walid beliau mengatur pasukannya sebagai berikut, ya. Beliau jadikan furuqan, dibagi menjadi beberapa regimen. Wa fiha min 10 ila 20 kurdusan walaha qaidun wa amir. Ya, dia membagi pasukannya tadi 40.000 pasukan tadi menjadi beberapa resimen. Kemudian satu resimen terdiri dari 10 sampai 20 batalion, 20 kurdus. Ya, kemudian setiap resimen ada panglima dan satu komandan lapangan. Jadi ada satu yang think tanknya itu, yang istilahnya pemikirnya, ada satu yang tukang eksekusinya. Kemudian Karadi, adapun kurdus tadi atau batalion tadi, ya, satu batalion terdiri dari 1000 pasukan. Ya, walahu qaid wa amir. Kemudian setiap batalion memiliki satu ahli strategi dan satu komandan lapangan. Jadi begitu dia bagi menjadi beberapa regimen. Kemudian dari beberapa regimen ini ada batalion-batalion. Ya, karena memang tidak mungkin kalau tidak dibagi. Bagaimana mungkin Anda bisa memerintahkan 40.000 orang maju semua, ya? Pasti harus ada perwakilan-perwakilan, ya. Jadi harus dibagi-bagi. Demikianlah Khalid bin Walid melakukan strategi dalam perang Yarmouk. Ya. Kemudian regimen apa saja yang ada, ya? Kalau kita lihat dari paparan Syekh Ali Shalabi, ya, itu ada 5 regimen. Jadi dari 40.000, taruhlah 40.000, ya, biar enak baginya. Dari 40.000 ini, ya, beliau bagi menjadi 5 kelompok. Dan masing-masing kelompok ini tidak sama jumlahnya. Jadi tergantung dengan apa yang dibutuhkan. Ya, karena memang tugasnya itu berbeda-beda. Ya, coba kita simak bagaimana penjelasan Syekh Ali Shalabi. Faqassama jaisahu ila 40 kurdusan kama yali. Kemudian Khalid bin Walid membagi pasukannya menjadi 40 batalion. 40 batalion ini tergabung menjadi 5 resimen. Pertama, ya, firqatul qalb, ya, bagian hati, jantung, bagian inti pasukan, ya, inti pasukan. Mu'allafatun min 18 kurdusan biqiyadati Abi Ubaidah bin Jarrah wa ma'ahu Ikrimah bin Abi Jahl wal Qaqa bin Amr. Pasukan inti yang ada di tengah, ya, terdiri dari 18 batalion. Dari 40 batalion kan 40.000 dibagi menjadi 40, berarti kan satu batalion 1000 pasukan, berarti ada 40 batalion. Nah, 18 batalion ini diletakkan oleh Khalid bin Walid di bagian tengah. Di
bagian tengah. Kemudian siapa komandannya? Ya, komandannya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah yang didampingi oleh Ikrimah bin Abi Jahal dan Al-Qa'qa' bin Amr. Subhanallah ya, nama-nama yang sangat masyhur ya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini termasuk dari sahabat al-mubasysyaruna al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah. Termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Ya, jadi pasukan intinya dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian beliau didampingi oleh Ikrimah bin Abi Jahal dan Al-Qa'qa' bin Amr Baik. Kemudian firqatul maimanah, ya, bagian kanan, sayap kanan. Mu'allafatun ya min asyarah qaradi bi qiyadati Amr bin Al-As. Kemudian bagian kanan, sayap kanan, ya, terdiri dari 10 batalion. Berarti 10.000 ya. Yang di tengah 18.000, yang di kanan 10.000. Ya, pemimpinnya siapa? Amr bin Al-As. Wa ma'ahu Syurahbil bin Hasanah, dan beliau ditemani oleh Syurahbil bin Hasanah. Jadi pasukan kanan berapa? 10.000 pasukan. Pemimpinnya Amr bin Al-As. Subhanallah ya, nama-nama besar. Dan Syurahbil bin Hasanah. Ya. Kemudian yang sebelah kiri 10.000 pasukan juga. Berarti 10 batalion. Ya, 10 batalion ya, dengan dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan. Jadi ini adalah pasukan yang akan bertempur, ya. Pasukan yang akan bertempur berarti berapa? 18 tambah 10 tambah 10 berarti 38 batalion yang akan bertempur langsung dengan musuh. Ya, 18 batalion dipimpin oleh Abu Ubaidah, Ikrimah dan juga Al-Qa'qa' bin Amr. Kemudian sayap kanan ya ada 10 batalion dipimpin oleh Amr bin Al-As dan Syurahbil bin Hasanah. Kemudian sayap kiri dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan. Ya, baru 38 pasukan yang terpakai. Sisanya kemana? Ya, sisanya ya regimen yang keempat. Ya, yang pertama kan pasukan inti, kemudian pasukan sayap kanan, pasukan sayap kiri, kemudian pasukan yang keempat, regimen yang keempat, jumlahnya tidak terlalu banyak. Mereka adalah pasukan pengintai. Ya, jadi pasukan pengintai. Mereka ini mobile, melihat pergerakan musuh kemana, kemudian melaporkan kepada pimpinan-pimpinan pasukan. Ya, kerjanya itu saling berkoordinir. Jadi mereka ini adalah pasukan-pasukan yang mobile. Ya, jadi misalnya sayap kanan membutuhkan bantuan, nah nanti mereka ada di antara mereka ini yang datang ke bagian tengah minta bantuan. Atau sayap kanan, pemimpin panglima besar mengatakan sayap kanan maju, mereka yang datang kemudian mengkoordinir pasukan. Demikian juga mereka berada di depan untuk melihat pergerakan pasukan. Mana misalnya jumlah pasukannya lebih banyak, pasukan musuh berkonsentrasi di mana? Ya, mereka inilah yang bergerak ke sana kemari. Lo bisa bayangkan bagaimana peperangan zaman dahulu ya, luar biasa di tanah yang sangat luas, ya, pasukannya juga sangat banyak, membutuhkan pasukan khusus untuk mengkoordinir, menyampaikan pesan-pesan para pemimpin ke tengah-tengah pasukan. Baik, sisanya kemana? Ya, sisanya berada di bagian belakang. Ya, ini kalau dalam pasukan dalam militer sekarang ini bagian administrasinya. Bagian apa kalau di militer itu binrohtal, bimbingan rohani dan mental. Ya. Jadi kalau antum di TNI itu ada namanya binrohtal ya, bimbingan rohani dan mental kalau saya tidak salah ya. Dulu pernah berapa kali ngisi di markas tentara, ada bagian itu ya, ada bagian itu yang mendampingi kami ketika kajian itu ya, bagian binrohtalnya. Ya. Nah, bagian yang terakhir ini dia ada di belakang ya, dia ada di belakang. Tujuannya apa? Tujuannya masalah administratif ya, yang berkenaan dengan administrasi. Ya, diantaranya Abu Darda ya, ya beliau berada di sana. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud. Bahkan ada di antara sahabat itu yang berada di bagian ini ya, tugasnya membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya ke tengah-tengah pasukan. Ya, sahabat yang bertugas untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ketika itu adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ya, Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ya, disebutkan oleh Syekh Ali Salabi, wal qari Al-Miqdad bin Al-Aswad kana yaduru 'alan nas. Ya. Tugasnya Al-Miqdad bin Al-Aswad ini, beliau berkeliling di tengah-tengah pasukan. Wa yaqra'u surat Al-Anfal, ya.
wa ayatil jihad li raf'i ya al-ma'nawiyat. Ya, dia berkeliling di tengah-tengah pasukan membacakan surat Al-Anfal. Ya, surat Al-Anfal surat yang banyak di dalam ayat-ayatnya itu yang berkaitan dengan jihad fisabilillah. Demikian juga dia bacakan ayat-ayat jihad untuk mengangkat mental, ya, untuk mengangkat mental orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu sangat krusial ya keberadaan orang-orang seperti Al-Miqdad bin Aswad ini yang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, karena motivasi kita berperang itu adalah untuk menegakkan kalimatullah. Sehingga tidak ada motivasi yang terbaik, ya, bagi pasukan kaum muslimin ketika mereka ingin menegakkan kalimatullah, ya, daripada Al-Qur'an. Ya, daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an lah jadi motivasi yang terbaik untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam ayat-ayat tersebut, ya, dibacakan ayat-ayat tersebut tentang balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala yang demikian luas diperuntukkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka orang-orang akan semangat ya untuk berperang mati-matian melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Demikiannya wa khatibul jaish, ya, di sana ada di bagian yang terakhir ini, ya, di resimen yang terakhir ini ada yang namanya khatibul jaish. Khatibul jaish yakni khatibnya pasukan, yakni penceramahnya pasukan, ya. Dan siapa yang menjadi penceramah ini, ya? Kalau Al-Miqdad bin Aswad dia membacakan firman Allah, membacakan ayat-ayat Allah, sementara khatibul jaish, ya, adalah Abu Sufyan bin Harb. Ya, Abu Sufyan bin Harb, ya ikhwan, ya, yang dahulu luar biasa permusuhannya terhadap kaum muslimin, ya, dan beliau banyak berperan dalam peperangan melawan kaum muslimin, ya, dalam perang Uhud dia komandannya. Tapi subhanallah, ya, atas hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam perang Yarmuk, ya, dia justru menjabakati kaum muslimin untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa yatufu ala sufuf, ya, dia berkeliling di barisan-barisan pasukan, yahuthul jund al-qital, ya, dan dia memberikan motivasi, menyemangati pasukan untuk berperang. Jadi Anda bisa bayangkan, ya, pasukannya yang sangat besar, kemudian dibagi-bagi oleh Khalid bin Walid. Ada yang memang tugasnya berperang, itu terbagi menjadi 3. Ada yang tugasnya itu adalah untuk mengintai dan koordinasi, jumlahnya sangat sedikit. Kemudian ada yang berada di belakang, ya, mengurusi administrasi, juga mengumpulkan ghanimah. Jadi orang yang berperang itu tidak terpengaruh dengan ghanimah, ya, karena sudah ada bagian yang mengumpulkan ghanimah tersebut, ya, sudah ada yang mengumpulkan ghanimah, yang bagian belakang tadi, ya, yang dikomandani oleh Abu Darda dan juga Abdullah bin Mas'ud, dan juga ada yang berperan sebagai pembimbing rohani dan mental dari pasukan yang berperang di perang Yarmuk. Ini model-model ini yang seperti ini nih, ya, model-model yang bisa dicontoh, ya, model-model yang bisa dicontoh oleh pasukan kaum muslimin. Memang Khalid bin Walid ini patut untuk kita jadikan sebagai inspirator, ya. Banyak sekali strategi-strategi beliau yang luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di mana posisinya Khalid bin Walid? Ya, Khalid bin Walid berada di tengah. Jadi beliau berada di tengah. Wal qaid am Khalid bin Walid fi wasat, ya, wa haulahu kibarus sahabah. Maka Khalid bin Walid berada di tengah-tengah pasukan, dan di sekitar beliau, ya, ada kibarus sahabah, ya, sahabat-sahabat kibar, ya, sahabat-sahabat senior mendampingi Khalid bin Walid. Wa akhadha kullu qaid min al-qawat yamuru ala jundihi wa yakhuthuhum ala jihad wa sabr wa musabarah. Ya, maka kemudian, ya, setiap pasukan juga, ya, selain dari sahabat-sahabat yang bertugas untuk membangkitkan semangat, setiap komandan pasukan, ya, berkeliling, ya, ke pasukannya, kemudian memberikan motivasi kepada mereka untuk berjihad dalam Allah Subhanahu wa taala, bersabar, ya, bersabar mempersiapkan diri mereka, dan juga bersabar dalam memerangi musuh. Kenapa perang Yarmuk ini menjadi sangat penting? Karena jumlah pasukan Romawi itu kan besar, ya, 240.000. Dan kalau di perang Yarmuk ini kaum muslimin berhasil menang, ya, maka ini akan membuka pintu penaklukan yang lebih luas lagi bagi kaum muslimin, ya. Ketika pasukan Romawi ini, dan memang terjadi, ya, ketika
Yarmuk ini berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin, ya tidak ada lagi kemenangan bagi orang-orang Romawi. Semuanya tergeser, ya, atau semuanya harus mundur. Ya. Jadi Yarmuk ini memiliki peran yang sangat penting dalam penaklukan kaum muslimin ke arah utara. Ya, begitu Yarmuk ini berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin, bukan hanya negeri Syam saja yang berhasil direbut oleh kaum muslimin, bahkan Iskandaria, Mesir, ya, kemudian Sisilia, ya, bukan Sisilia, Kubrus, ya. Kalau Sisilia di Italia, Kubrus itu Cyprus, ya. Itu semua berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Makanya banyak sekali di antara para sahabat yang ikut serta. Jadi kita katakan bahwa Khalid bin Walid berada di tengah-tengah pasukan, ya, dan beliau ditemani oleh kibarus sahabat. Imam Mukatsir rahimahullah, ya, beliau menyebutkan qala Saif bin Umar bi isnadihi an syuyukhihi innahum qalu kana fi dzalikal jama' alfu rajulin minas sahabah. Disebutkan oleh Saif bin Umar dengan sanadnya, ya, sampai kepada guru-guru beliau, bahwa guru-guru beliau mengatakan kana fi dzalikal jama' alfu rajulin minas sahabah. Ya, di tengah-tengah pasukan itu, ya, pasukan yang bertempur, ada, ya, 1000 sahabat Rasulullah SAW. Ada 1000 sahabat yang mengikuti perang Yarmuk. Luar biasa. Minhum mi'atun min ahli Badar. Dan di antara mereka ada 100 orang yang ikut perang Badar. Sepertiga pasukan yang ikut perang Badar ketika itu ada di tengah-tengah perang Yarmuk. Mereka menemani Khalid bin Walid untuk menjemput kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa melihat, ya, bagaimana para sahabat, ya, semangat mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka bisa saja, ya, tinggal ongkang-ongkang, ya, seperti veteran-veteran perang, ya. Kemudian tinggal di rumah-rumah mereka bersantai-santai, tapi tidak dengan para sahabat, ya. Jelas mereka adalah sahabat-sahabat senior, ya, ikut serta dalam perang Yarmuk. Baik. Nah, kemudian para komandan pasukan, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, para komandan pasukan mereka mulai membangkitkan semangat pasukan mereka. Ya, Al-Imam Mukatsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan banyak sekali, ya, dinukilkan pidato-pidato atau ya, motivasi-motivasi dari para komandan pasukan, dari para sahabat, ya, kepada pasukan kaum muslimin. Kita akan bacakan beberapa pidato-pidato yang disampaikan oleh para sahabat kepada pasukan kaum muslimin ketika itu. Di antaranya, ya, ketika pasukan sudah tersusun dengan rapi dan siap untuk berperang, Abu Ubaidah bin Jarrah berpidato kepada pasukan yang ada di hadapannya. Ibadallah, unsurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai hamba Allah, ya, berikanlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Artinya, tolonglah agama Allah. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, ya, apabila kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Ya ma'syarul muslimin, isbiru fa inna sabra manjatun minal kufur wa mardatun lirabb. Wahai sekalian kaum muslimin, bersabarlah, karena sesungguhnya kesabaran, ya, karena sesungguhnya kesabaran adalah keselamatan dari kekufuran. Apabila kita sabar, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran. Wa mardatun lirabb. Dan yang namanya kesabaran adalah suatu perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa madhadatun lil'ar. Demikian juga kesabaran adalah penangkal kalian dari segala bentuk kehinaan. Kalau kalian bersabar dalam peperangan ini, maka kalian akan selamat dari kekufuran, kalian akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian akan terselamatkan dari kehinaan. Nah, qala wala tabrahu masaffakum wala takhtu ilaihim khutwatan. Ya, janganlah kalian kemudian meninggalkan saf-saf kalian, meninggalkan barisan-barisan kalian. Ya,
jangan kemudian kalian melangkah sebelum yang lainnya melangkah. Wala tabda'uhum bil qital, jangankah kalian mulai untuk memerangi mereka. Artinya jangan kalian memulai peperangan sebelum ada komando. Ya, hendaknya kalian bersatu. Ya, jangan kemudian karena kalian emosi kalian memulai peperangan terlebih dahulu sebelum ada komando dari pemimpin kalian. Wasyari'ur rimah wastatiru bidarq, ya. Bersiap-siaplah kalian, bersegeralah kalian untuk mempersiapkan panah-panah kalian dan berlindunglah kalian dengan perisai-perisai kalian. Bersiaplah kalian untuk bertempur. Falzamu as-samat illa min dzikrillah, ya, fi anfusikum hatta amurukum insyaallah taala. Dan isilah waktu kalian dengan zikrullah. Ya, diamlah kalian. Walzamu as-samat, ya. Dan tetaplah kalian diam, jangan banyak bicara ya dalam pertempuran, ya. Fokus menghadapi musuh. Kemudian apa? Isilah dengan zikrullah. Subhanallah, ya. Bagaimana seorang komandan pasukan mengarahkan pasukannya. Isi waktu kalian dengan zikrullah sambil menunggu datangnya pertempuran. Isi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti aku perintahkan kalian dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perintahkan para pasukan ini untuk bersiap-siap kemudian sambil menunggu musuh, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian juga disebutkan oleh beliau pidato dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz bin Jabal, ya, salah seorang sahabat yang utama, ya, di mana beliau radhiyallahu taala anhu termasuk di antara qari yang direkomendasikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam agar para sahabat mengambil Al-Qur'an dari beliau. Nah, beliau mengatakan, ya ahlul Qur'an, ya, wa mustahfidzil kitab, wahai ahlul Qur'an dan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, yang menjaga Al-Quran. Wa ansarul huda wal haq, para penolong petunjuk, para penolong hidayah dan para penolong kebenaran. Inna rahmatallahi la tunal, ya, wa jannatahu la tudkhal bil amani. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa diraih. Demikian juga surganya tidak akan bisa dimasuki bil amani, hanya dengan angan-angan saja. Wahai kaum muslimin, surga Allah, ya, tidak akan dimasuki oleh seseorang hanya dengan angan-angan. Demikian juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan diraih hanya dengan sekedar berangan-angan. Wala yu'tillahul maghfirah war rahmah al-wasi'ah illa lisadiqil musaddiq. Ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ampunan dan rahmatnya yang luas kecuali kepada orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan membenarkan, ya, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan kasih sayangnya yang luas kecuali bagi orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qala alam tasma'u liqaulillahi azza wa jal, tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau radhiyallahu anhu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di tengah-tengah kalian dan orang-orang yang beramal saleh bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di tengah-tengah kalian dan beramal saleh bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Jadi kekuasaan itu, ya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Fastahyu rahimakumullah min rabbikum
an yarakum firaran min aduwikum wa antum fi qabdatihi. Ya. Dan malulah kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Malulah kalian dari Allah Rabb kalian. Malulah kalian ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kalian kabur dari medan pertempuran, kabur dari musuh-musuh kalian dalam keadaan ya jiwa-jiwa kalian berada dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian malu dari membela agama Allah Subhanahu wa taala padahal jiwa-jiwa kalian berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Malulah kalian dari lari ya dari pertempuran, lari dari musuh-musuh Allah dalam keadaan kalian menyadari bahwa jiwa-jiwa kalian berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaysa lakum multahadun min dunihi wala izzun bi ghairihi. Ya, maka tidak ada ya kemuliaan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wala izzatun bi ghairihi, dan tidak ada ya kemuliaan ya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, demikian pidato Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Membayangkan ya orang dalam keadaan berperang kemudian yang membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah sahabat Muadz bin Jabal. Bagaimana mereka tidak termotivasi? Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, tentu orang-orang akan termotivasi untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga Amr bin Al-As. Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, beliau juga berpidato di hadapan pasukan kaum muslimin. Ya ayyuhal muslimun, ya ghuddul absar, wajsu ala rukabi. Wahai sekalian kaum muslimin, ya, tundukkan pandangan kalian. Maksudnya jangan kalian berpaling ya. Jangan palingkan pandangan kalian kecuali kepada musuh, dan tetaplah kalian ya di atas kendaraan-kendaraan kalian. Wa asyri'u ar-rimah, siapkanlah panah-panah kalian, siapkanlah untuk melontar senjata-senjata kalian kepada musuh-musuh kalian. Fa idza hamalu 'alaikum fa'amhiluhum ya hatta idza raqibu atrafa al-asinnah fathabbitu ilaihim wathbatal asad. Wahai sekalian kaum muslimin, apabila musuh mulai mendekati kalian, maka biarkanlah mereka sampai ketika mereka sudah mendekati ujung-ujung pasukan kalian, maka seranglah mereka sebagaimana seekor singa. Apabila musuh-musuh kalian telah mendekat, maka seranglah mereka seperti seekor singa. Fa walladhi yarda as-sidqa ya wa yuthibu alaihi wa yamqutul kadhib. Ya. Demi Allah yang Allah itu ridho dengan kejujuran dan memberikan pahala atas kejujuran. Wa yamqutul kadhib, dan demi Allah yang membenci kedustaan. Ya, wajarji bil ihsani ihsanan wa yajzi al ihsan bil ihsani ihsanan, dan demi Allah yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Laqad sami'tu anal muslimin sayaftahunaha kafran wa qasran. Demi Allah sesungguhnya aku telah mendengar, ya, beliau menyebutkan ya, dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, demi Allah yang meridhoi kejujuran dan memberikan pahala bagi orang-orang yang jujur, demi Allah yang membenci kedustaan, dan demi Allah yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Sungguhnya aku telah mendengar bahwa kaum muslimin ya akan menaklukkan ya dusun demi dusun, istana demi istana. Ya. Wala yahulannakum jumu'uhum wala adaduhum, maka janganlah kalian dipalingkan oleh jumlah mereka, oleh persatuan mereka dan jumlah mereka. Fa innakum law sadaqtumuhum syad tatayural auladil hajal. Apabila kalian konsisten dalam peperangan ini, apabila kalian ya apabila kalian jujur ya, sadaqtumuhum ya, law sadaqtumuhum asyad, apabila kalian benar-benar berperang dengan penuh kesungguh-sungguhan, maka niscaya mereka akan berterbangan
ya, seperti burung-burung yang berterbangan, burung-burung yang ketakutan. Ya, selama kalian tetap jujur dalam keimanan kalian dan tetap berada di tengah-tengah pasukan kalian, ya, maka niscaya musuh-musuh kalian akan terbang meninggalkan kalian, Ya. Demikian juga Abu Sufyan radhiyallahu anhu, beliau juga berpidato di tengah-tengah kaum muslimin, ya ma'syaral muslimin antumul arab faqad asbahtum fi daril ajam munqati'ina 'anil ahl. Wahai sekalian kaum muslimin, kalian adalah bangsa Arab dan sekarang kalian berada di negeri Ajam, ya, dalam keadaan terputus hubungan kalian dari keluarga kalian. Na'ina an amilil mu'minin wa amdadil muslimin. Kalian di sini untuk melaksanakan perintah Amirul Mukminin dan memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Qad wallahi asbahtum, ya, bi izai aduwin, ya, kathirin adaduhu. Dan sungguh pasukan yang ada di hadapan kalian sekarang, kalian berhadapan dengan musuh yang demikian banyak. Syadidun alaikum hanakuhum, dan mereka besar sekali permusuhannya kepada kalian, ya. Nah, wa qatirtumuhum fi anfusihim wa biladihim wa nisaihim, dan kalian yang ada di hadapan kalian adalah negeri-negeri mereka, demikian juga, ya, wanita-wanita mereka. Ya, artinya kalau kalian diberikan kemenangan, maka kalian, ya, akan mendapatkan negeri-negeri mereka, demikian juga akan mendapatkan wanita-wanita mereka. Wallahi la yunajjikum min haula'il qaum wa la yablughu bikum ridwanallahi ghadan. Ya. Wallahi, demi Allah, tidak akan ada yang bisa memenangkan kalian, ya, dari musuh-musuh kalian. Demikian juga tidak ada yang bisa menyampaikan kalian kepada ridho Allah Subhanahu wa taala illa bisidqil liqa was sabr fil mawatin al makruhah, kecuali dengan sidqul liqa, ya, sidqul liqa, dengan kejujuran ketika bertemu dengan musuh, dan juga kesabaran kalian, ya, di tempat-tempat yang tidak kalian sukai. Ini artinya di medan pertempuran, ya, di medan pertempuran. Artinya selama kalian jujur, artinya kalian konsisten, ya, ketika berhadapan dengan musuh, ya, demikian juga kalian bersabar, ya, walaupun dalam kondisi yang tidak kalian sukai, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kalian. Qala tsumma dhahaba ila nisa fawassahunna. Kemudian Abu Sufyan pun, ya, beralih kepada kaum wanita. Jadi ada sebagian kaum wanita yang ikut, ya, di pasukan kaum muslimin. Ya, fawassahunna, kemudian beliau radhiyallahu anhu memberikan wasiat kepada kaum wanita tersebut. Tsumma ada fanada ya ma'syara ahli Islam hadara ma tarawna fa hadha Rasul sallallahu alaihi wasallam wal jannatu amamakum wasyaitanu wan naru khalfakum. Kemudian beliau mengatakan kepada pasukan kaum muslimin, ya ma'syara ahli Islam, wahai kaum muslimin, hadara ma tarawna, telah hadir apa yang kalian lihat. Fahada Rasul sallallahu alaihi wasallam wal jannatu amamakum, sesungguhnya di hadapan kalian ada Rasulullah dan surga, wasyaitanu wan naru khalfakum, sedangkan di belakang kalian ada syaitan dan neraka. Artinya ketika kalian maju kemudian kalian terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kalian akan dimasukkan ke dalam surga. Namun ketika kalian kabur dari pertempuran, maka sesungguhnya neraka dan syaitan telah menanti kalian. Neraka dan syaitan telah menanti kalian. Ya. Demikian Abu Sufyan radhiyallahu anhu membangkitkan semangat pasukan kaum muslimin. Ya. Kemudian beliau pun berkeliling, wa ja'ala Abu Sufyan yaqifu ala kulli kurdusin. Maka kemudian Abu Sufyan beliau berdiri di hadapan setiap pasukan, kemudian beliau mengatakan, Allah Allah, innakum daratul Arab wa ansarul Islam wa innahum daratul Rum wa ansarul syirk.
Allah, sesungguhnya kalian ini adalah pelindungnya orang-orang Arab dan pembela Islam, dan sesungguhnya mereka adalah pelindungnya orang-orang Romawi dan pembela kemusyrikan. Lalu beliau radhiyallahu taala anhu berdoa, ya, Allahumma inna hadha yaumin min ayyamik, Allahumma anzil nasraka ala ibadik. Kemudian Abu Sufyan pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya ya hari ini adalah hari-harimu. Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu kepada hamba-hambamu. Artinya tidak ada suatu hari pun melainkan ya di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Sehingga hari pertempuran ketika kaum muslimin bertemu dengan orang-orang Romawi dalam jumlah yang demikian besar, ini merupakan hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Tidak ada satu hari pun yang luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anzil nasraka ala ibadik. Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu kepada hamba-hambamu. Kita bisa melihat bagaimana Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan kemenangan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau turut serta dalam peperangan. Barakallahu fikum. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kemudian mengingatkan tentang keutamaan sabar kepada pasukan kaum muslimin. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, sari'u ilal hurul ain. Wahai pasukan kaum muslimin, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan bidadari. Wajiwari rabbikum. Wajiwari rabbikum azza wa jal fi jannatin na'im. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan bidadari-bidadari dan posisi di sisi Rabb kalian azza wa jal di surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Qala ma antum ila rabbikum fi mautinin ahabba ilaihi minkum fi mithli hadzal mautin. Wahai kaum muslimin, sadarilah bahwa tidaklah kalian berada di satu tempat yang lebih dicintai oleh Rabb kalian melainkan tempat semacam ini. Tempat di mana orang-orang mengorbankan jiwa-jiwa mereka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna lis-sabirina fadlahum. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan mendapatkan keutamaan mereka. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, demikianlah wejangan-wejangan yang diberikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain kepada pasukan kaum muslimin ketika itu. Dan sesungguhnya kalau kita lihat kondisi pasukan kaum muslimin, ya, mereka berada dalam keadaan yang sangat genting, ya. Antum bisa bayangkan jumlah pasukan kaum muslimin itu hanya 1/5 dari pasukannya Romawi. 240.000 pasukan mereka, pasukan kaum muslimin sekitar 40.000 sampai 45.000. Jumlah yang sangat tidak seimbang. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian motivasi-motivasi yang demikian mengguncangkan jiwa seperti yang disampaikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, demikian juga kekuatan keimanan dan kesabaran mereka, maka niscaya kaum muslimin mustahil bagi mereka untuk memenangkan pertempuran. Itu bisa bayangkan, ya. Sehingga benar apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana yang kita sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu, ya, bahwa kemenangan, kesuksesan itu kembali kepada apa yang ada dalam diri kita. Ketika kita memiliki niat yang kuat, azam yang kuat, ya, dan percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan beroleh kemenangan, kita akan beroleh kesuksesan. Lihatlah pasukan kaum muslimin, jumlah mereka tidak terlalu banyak namun bisa mengalahkan pasukan, ya, orang-orang Romawi. Makanya karena jumlah yang sedikit ini, ketika itu ada seorang Nasara, seorang Nasrani menghampiri Khalid bin Walid, ya, kemudian seakan-akan dia mengatakan kepada Khalid bin Walid, kalian tidak akan menang karena jumlah kalian yang sedikit. Ya.
dialog ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ya, walamma aqbala Khalid min Iraq, ya, qala rajulun min nasara al-Arab li Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid, ya, bertemu dalam pasukan, di tengah-tengah pasukan tersebut datanglah seorang Nasrani Arab mengatakan kepada Khalid bin Walid, ma aktsar rum wa aqallal muslimin, sungguh demikian banyaknya pasukan Romawi dan sungguh sedikitnya pasukan kaum muslimin. Ya, suatu hal yang wajar, ya, dia melihat jumlah pasukan memang jauh pasukan kaum muslimin apabila dibandingkan dengan pasukan Romawi. Kemudian apa kata Khalid bin Walid? Qala Khalid, ya wailak atukhawifuni birum, ya, celaka engkau, apakah engkau berupaya untuk menakut-nakuti aku, ya, dengan pasukan Romawi? Innama takthurul junud binasr, ya, wa takilul bihidlan la bi'adadir rijal. Ya, sesungguhnya jumlah pasukan itu, ya, jumlah pasukan itu dinilai dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga, atau beliau mengatakan sesungguhnya jumlah pasukan yang banyak, ya, banyaknya pasukan itu tergantung dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah pasukan itu akan terasa kecil, ya. Besarnya pasukan itu akan terasa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kecilnya pasukan itu akan terasa, ya, karena kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. La bi adadir rijal, bukan karena jumlah personnya. Pasukan itu akan menjadi besar, akan menjadi kuat dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kecilnya pasukan, lemahnya satu pasukan, itu karena kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bukan dari jumlah personnya. Ya, bukan dari jumlah personnya. Dan benar apa yang diucapkan oleh Khalid bin Walid, ya, kaum muslimin walaupun jumlah mereka terbatas, tapi mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangan. Bagaimana jalannya pertempuran, ya, banyak sekali kisah-kisah yang menarik dalam perang Yarmuk ini. Insyaallah kita akan bahas dengan mendetail, ya, diantaranya ada sebagian panglima Romawi, ya, yang berdialog dengan Khalid bin Walid sampai kemudian dia pun masuk Islam. Demikian juga ada sebelum peperangan berlangsung, ada dialog-dialog yang terjadi antara Theodor, ya, dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan kemudian bagaimana jalannya pertempuran, berapa hari pertempuran berlangsung. Ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Jadi insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagian kedua dari perang Yarmuk ini biidznillah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, Ustaz, baik. Apakah orang tua, ini ada pertanyaan tapi tidak berhubungan dengan tema perangan kita, ya. Saya akan coba jawab beberapa tentang orang tua yang melakukan kesyirikan, ya. Apakah dia akan masuk neraka dalam keadaan ilmu agama belum sampai kepadanya? Wallahu ta'ala alam, ya. Kalau misalnya dia melakukan sebuah kesyirikan di atas kejahilan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami mengutus kepada mereka rasul. Ya, kalau misalnya ilmu tersebut belum sampai, ya, maka ada uzur di sana. Ya, ada uzur di sana. Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni karena ketidaktahuannya. Ya, apalagi misalnya dia tinggal di satu tempat yang jauh sekali dari tauhid dan praktek-praktek kesyirikan itu menjadi suatu hal yang biasa di tengah-tengah mereka. Baik, Ustadz, ya, apa hukumnya bakar sampah tapi banyak semutnya? Di sana ada larangan, ya, membakar atau membunuh semut, ya. Tapi kalau misalnya mau tidak mau, ya, ada semut di sana, tapi mau tidak mau kita harus tidak bisa kita menyingkirkan sampah tersebut kecuali dengan dibakar dan ada semut di sana, maka insya Allah tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Atau kita coba alihkan dulu semut tersebut baru kita bakar sampahnya. Kemudian apa, rekomendasi buku yang berkaitan dengan akhlak, ya,
buku yang berkaitan dengan akhlak, antum bisa baca Riyadhus Shalihin ya, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan syarah para ulama. Ada syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Salim bin Id Al-Hilali ya. Kalau Syekh Salim bin Id Al-Hilali itu Bahjatul Nadirin ya, itu di dalam Riyadhus Shalihinnya sendiri banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan dengan akhlak ya. Kemudian baca penjelasannya dari para ulama, ini insya Allah akan bermanfaat untuk memperbaiki akhlak kita. Wallahu ta'ala alam. Cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan disampaikan bermanfaat. Bertemu lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.